sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Pada pagi hari ini ibadah kita buat tidak seperti biasanya, ya. Kita akan buat dalam bentuk pendalaman Alkitab. Nah, saya berharap semua jemaat bisa memperhatikan dengan baik sehingga pendalaman Alkitab pada pagi hari ini ya tidak mubazir atau tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar dari dalamnya kita akan menerima, mengerti banyak hal tentang kehidupan yang ada di hari-hari yang terakhir ini. Puji Tuhan. Pendalaman Alkitab kita pada pagi hari ini saya menyoroti tentang keadaan yang akhir-akhir ini sementara terjadi dengan melandanya virus corona atau fenomena corona yang sudah terjadi mulai dari akhir tahun 2019 hingga saat ini, dan ini sampai saat ini pun belum bisa terselesaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, judul pendalaman Alkitab kita pada pagi hari ini adalah melihat fenomena corona dari perspektif akhir zaman. Jadi ada dua hal yang penting yang saya akan sampaikan. Kita lihat corona ini, keadaan yang ada ini, lalu kita juga bicara tentang akhir zaman. Nah, kalau kita bicara tentang akhir zaman, atau ketika kita atau kami hamba Tuhan menyampaikan berita tentang akhir zaman, ya, kami harus menyajikan berita tentang akhir zaman ini dengan sangat terukur, ya. Berita ini harus terukur dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar untuk mencari sensasi di tengah-tengah keadaan yang ada, tetapi murni untuk memperlengkapi kita semua orang-orang kudusnya yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, ayat yang pertama yang akan kita baca mengawali pelajaran Alkitab kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita akan membuka ayat yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Yang ada di rumah juga bisa membaca bersama-sama, ya. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh. Saya akan baca, kita akan membaca bersama 1 Petrus 4 ayat yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam ayat pertama ini sudah sangat jelas. Di sini dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bicara tentang kesudahan segala sesuatu berarti ini bicara tentang akhir zaman. Ya, bicara tentang akhir zaman berarti bicara tentang hari kedatangan Tuhan kali yang kedua dan hari kesudahan dunia ini. Dan saudara, dalam ayat ini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara, jadi poin yang pertama yang kita dapat bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kesudahan zaman ini sudah dekat. Ini pertama. Lalu kalau kita bicara tentang akhir atau kesudahan zaman atau dunia ini, ya, kapan saatnya itu akan datang, akan tiba, memang firman Allah atau Alkitab kita, ya, mengatakan tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, waktu itu, hari itu hanya Bapa yang tahu. Saudara, tidak ada satu hamba Tuhan pun yang katakan besar, terkenal, yang bisa mengatakan satu hari di mana hari itu akan datang Tuhan kali yang kedua.
Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari yang dikatakan sudah dekat itu. Lalu saudara, ketika Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan tidak ada satu orang pun yang tahu, maka apa yang dapat kita pegang untuk kita bisa mengerti bahwa hari itu memang sudah dekat? Hal-hal apa yang bisa kita percayai, bisa kita pegang, sehingga kita bisa berjaga-jaga untuk menghadapi masuk dalam hari yang besar itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sehubungan dengan akhir atau kesudahan zaman atau akhir daripada segala sesuatu, di dalam Injil Matius 24 ayat 3 katakan, Dia hanya memberikan tanda-tanda kedatangannya. Saya baca Matius 24 ayat yang ketiga, demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi ini yang harus kita cermati, bahwa menyangkut akhir zaman, menyangkut hari kedatangannya, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi menjelang ketika saatnya akan tiba hari yang besar itu, firman Allah katakan ada tanda-tanda yang menyertai akan hari kedatangan Tuhan, dan akan ada tanda-tanda yang menyertai dari kesudahan zaman. Jadi sekali lagi, hari, waktu tidak ada satu orang pun yang tahu, tetapi Tuhan hanya berikan tanda. Ya, tanda. Jadi saudara, kalau Tuhan hanya memberikan tanda, berarti poin penting pada pagi hari ini adalah bahwa kita harus bisa membaca tanda. Kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Saya membacakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 58, berbunyi begini. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, mohon perhatikan. Begini, kalian orang yang suka berpura-pura, kalian dapat meramalkan cuaca dengan melihat keadaan langit dan bumi. Mengapa tanda-tanda zaman ini tidak bisa kalian ramalkan? Saudara, bicara tanda, ya, bicara tanda, ini sesuatu yang mendahului sebelum yang memang akan datang itu datang. Jadi ada tandanya terlebih dahulu. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa kepada orang-orang yang ada di samanya, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, kalau dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, ya, bahwa kalau ada awan naik di sebelah barat, maka engkau katakan akan turun hujan. Mereka melihat tanda. Apa yang mereka lihat? Ada awan naik. Awan naik ini menjadi mendung dan akhirnya akan hujan. Tanda itu ada sebelum hujan itu datang, yaitu apa tandanya? Mendung atau awan yang naik. Ini tanda. Kalau di dalam
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan membaca tanda itu juga sama artinya meramalkan cuaca. Ya, ada perakiraan cuaca. Jadi ada ilmunya, ya, untuk memprediksi sesuatu akan turun hujan atau akan panas dan lain sebagainya. Itu meramalkan atau menilai keadaan, menilai situasi keadaan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya perlu sampaikan juga bahwa kalau ada tanda awan naik di sebelah barat, itu tandanya akan turun hujan, dan memang turun hujan. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa ketika tanda itu datang atau muncul, tidak selalu atau tidak berarti, maaf begini maksud saya, mendung itu memang tanda akan turun hujan. Tetapi saya juga perlu sampaikan, mendung juga tak berarti pasti akan turun hujan. Mengerti maksud saya? Ya, jadi kalau ada awan naik, ini tentang membaca zaman, meramalkan keadaan. Kalau ada awan naik, itu tanda mau hujan. Tapi belum tentu satu kepastian bahwa akan turun hujan. Tapi tandanya kalau mau turun hujan adalah adanya datangnya mendung. Tapi datangnya mendung tidak menjadi satu kepastian akan turun hujan. Sama. Jadi tanda-tanda zaman ini, ya, banyak di dalam Alkitab, khususnya dalam Matius pasal 23, pasal 24. Ada banyak tanda-tanda hari kedatangan Tuhan. Penyesatan, ada Mesias palsu, ada peperangan, gempa bumi, dan ada macam-macam banyak tanda-tanda yang lain. Saudara, itu tanda harus digenapi semua. Dan kita harus bisa membaca tanda itu. Tetapi saudara, ketika tanda itu muncul, yang ini seharusnya menyadarkan kita untuk kita berjaga-jaga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, lalu selanjutnya kita masuk ke hal yang selanjutnya, bahwa untuk membaca zaman ini kita harus memerlukan kehati-hatian yang ekstra agar kita tidak terkategorikan sebagai orang-orang yang tersesat. Kita harus ekstra hati-hati untuk kita menyimpulkan satu keadaan, menyimpulkan tanda-tanda zaman yang ada. Saudara, ketika tanda-tanda kita lihat mulai muncul, ya, sebenarnya yang Tuhan mau adalah agar kita mempersiapkan diri kita. Kedatangan Tuhan itu rahasia Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita memerlukan kehati-hatian yang ekstra dalam kita membaca zaman, agar kita tidak masuk kategori sebagai orang-orang yang tersesat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak fenomena-fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari 6.000 tahun terakhir, jadi sejak kejatuhan Adam Hawa sampai zaman Bapak Abraham, itu ada 2.000 tahun perhitungan masanya. Memang dihitung 2.000 tahun. Dari zaman Bapak Abraham sampai zaman Yesus datang, Yesus disalibkan, ada 2.000 tahun. Firman Allah katakan bahwa satu hari bagi Tuhan 1.000 tahun bagi manusia. Jadi hari pertama, hari kedua itulah zaman Bapa, kejatuhan Adam sampai zaman Abraham. Itu hari pertama, kedua, 2 hari sama dengan 2.000 tahun. Lalu hari ketiga, 4 adalah masa zaman dari zaman Abraham sampai zaman Yesus, itu 2.000 tahun kemudian.